Om Swastiastu. Kembali lagi di bagian kedua dari cerita Atma Praksangsa atau perjalanan Sang Atman setelah kematian. Jikalau telah sampai di sini, berarti engkau telah memahami bagian pertama dan engkau telah berada di jalan yang benar. Namun bila engkau belum mendengarkan bagian pertama dari perjalanan Atma Praksangsa ini, sebaiknya dengarkanlah terlebih dahulu. Jangan sampai engkau tersesat dan salah jalan. Setelah mendapatkan restu dari Dewi Durga, Sang Atman melangkah melanjutkan perjalanannya menuju ke Ersania atau ke timur laut. Sang Atman telah melangkah tanpa ragu, menapaki jalan sunyi yang diselimuti misteri. Entah berapa lama waktu berlalu, hingga tibalah Sang Atman di pinggir sungai Serayu yang berair deras dengan alirannya yang bergemuruh di udara, serta tak tampak olehnya tepian sungai tersebut. Sang Atman tertekun menatap kilauan air yang diterpa cahaya bulan, dan terduduk di atas batu besar di tepian sungai seraya berpikir bagaimana cara agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Belum sempat berpikir, tiba-tiba air sungai bergemuruh dengan begitu hebat. Dari kedalaman pusaran air sungai tersebut muncul sosok Jagul Agung atau buaya besar yang begitu besar, dengan sorot mata yang tajam serta sisik yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Buaya besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seraya menatap Sang Atman dengan sorot mata tajam penuh kewaspadaan. Dengan suara menggelegar, buaya itu berkata, "Siapa engkau yang berani melangkah ke tepi sungai ini? Apa yang kau inginkan?" Dengan tenang Sang Atman berkata, "Wahai Jagul Agung, sang penguasa Serayu, aku tiada lain adalah saudaramu. Janganlah engkau menghalangi jalanku, karena aku hanya ingin melanjutkan perjalananku melintasi sungai ini." Sang Jagul Agung menyipitkan matanya seraya menggeram dan berkata, "Saudara, jangan mencoba menipuku. Jika engkau benar saudaraku, coba perlihatkan buktinya." Sang Atman dengan tatapan tenang dan berkata, "Tidakkah engkau ingat, wahai Jagul Agung, saat aku terlahir ke dunia ini, engkau juga lahir bersamaku. Engkau adalah ari-ari yang lahir dari rahim yang sama, penjaga yang seharusnya selalu ada di sisiku. Kau dan aku berasal dari satu asal. Kita adalah saudara."
Mendengar kata-kata itu, Sang Jagol Agung terbisu. Sorot matanya yang tajam kini meredup digantikan oleh sorot kesedihan dan penyesalan. Butiran air mata menetes dari kelopak matanya yang besar menyatu dengan air sungai. Sang Jagol Agung berkata, "Maafkan aku, saudaraku. Dengan suara lirih dan terbata-bata, aku telah melupakanmu, telah lupa akan ikatan kita. Aku seharusnya melindungimu, bukan menghalangimu." Dengan penuh ketulusan, Sang Jagol Agung menundukkan kepalanya dan berkata, "Naiklah ke punggungku. Aku akan mengantarkanmu ke seberang agar engkau dapat meneruskan perjalananmu tanpa rintangan." Sang Atman tersenyum penuh rasa syukur. Dengan lembut Sang Atman menyentuh kepala Jagol Agung sebagai rasa kasih seraya naik ke punggungnya. Dengan gerakan yang anggun dan kuat, Sang Jagol Agung menyeberangi sungai, membawa Sang Atman menuju ke seberang sungai. Setibanya di seberang, Sang Atman turun dengan penuh hormat, lalu berkata, "Terima kasih, wahai saudaraku. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Kini aku harus melanjutkan perjalanan." Jagol Agung mengangguk, matanya masih memancarkan kesedihan, seraya berkata, "Berjalanlah dengan selamat, saudaraku. Semoga perjalananmu menuju cahaya penuh berkah." Sang Atman pun melangkah meninggalkan Jagol Agung di tepian sungai yang masih menatapnya dengan tatapan sedih. Selanjutnya, melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lebih tinggi. Kini di hadapannya terbentang hutan yang lebat, yang sangat gelap, penuh dengan misteri. Udara di sekitar yang sangat dingin menusuk ke tulang. Sinar rembulan yang hanya sedikit mampu menembus rimbunnya dedaunan. Langkahnya semakin dalam memasuki hutan. Namun, suasana tiba-tiba berubah dengan begitu cepat. Burung-burung yang bertengger di pohon berterbangan dengan panik. Kera-kera yang tadinya bermain, bergelayutan, bergantungan, kini meloncat dan berlari menjauh sambil mengeluarkan suara-suara kecemasan. Lalu tanpa disangka, angin besar berhembus entah dari mana datangnya. Hembusan yang besar dan kuat membuat dahan serta ranting pohon patah dan bertumbangan ke tanah. Suara gemuruh memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar mendekat. Dan benar saja, tiba-tiba dari kegelapan malam, dari dalam gelapnya hutan, muncul sosok yang sangat menyeramkan. Sebuah kepala raksasi tanpa tubuh melayang di udara, dengan mata merah menyala di hadapan Sang Atman. Ukurannya yang begitu besar hingga menutupi jalan setapak. Menghalangi perjalanan Sang Atman. Saat bersuara, tanah di bawahnya pun ikut bergetar, memancarkan aura dan kekuatan yang begitu menyeramkan. Makhluk itu adalah raksasi ulu atau raksasi kepala, penjaga perbatasan antara alam fana dan alam para Atman.
Dengan penuh keberanian tanpa ragu, Sang Atman melangkah mendekati raksasi tersebut. Tanpa rasa takut, Sang Atman menundukkan kepala dengan penuh hormat, seraya berkata dengan suara lembut penuh keteguhan, "Wahai ibu, aku datang kepadamu dengan penuh bakti. Engkau adalah penjaga sekaligus pelindungku. Sebelum aku lahir ke dunia ini, aku berada dalam rahimmu, dalam kegelapan yang penuh dengan kehangatan. Engkau menjaga dan melindungiku sebelum aku mengenal dunia ini. Kini, perjalanan hidupku telah usai dan aku harus melanjutkan ke alam selanjutnya. Ibu, bimbinglah aku, berikan aku jalan." Raksasi Ulu menatap Sang Atman dengan mata tajamnya. Angin yang tadinya mengamuk kini mereda. Wajahnya yang menyeramkan seolah-olah melunak, seolah ada kehangatan yang bangkit di dalam diri si raksasi. Lalu dengan suara dalam yang bergema memenuhi seluruh hutan, ia berkata, "Anakku, kau telah mengetahui ajaran Dharma dengan benar. Kau telah hidup dalam kebajikan dan menjalani perjalananmu dengan hati yang murni. Aku tak akan menghalangimu, justru aku akan membantumu." Seketika raksasi Ulu menggulingkan kepalanya, menciptakan sebuah jalur yang luas dan terang bagi Sang Atman. Jalan yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, seolah-olah hutan itu sendiri memberikan restu kepada Sang Atman untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Sang Atman kembali mengaturkan sembah baktinya. "Terima kasih Ibu, aku tak akan melupakan perlindunganmu. Doakanlah aku agar dapat melewati rintangan yang masih menghadang." Raksasi Hulu tersenyum dengan suara lembut penuh berkah berkata, "Berjalanlah anakku dengan keyakinan. Rintangan akan selalu ada, namun cahaya kebenaran akan selalu menuntun langkahmu." Dengan hati penuh rasa syukur, Sang Atman melangkah melalui jalan yang telah dibukakan untuknya untuk menuju ke alam yang lebih tinggi. Perjalanan Sang Atman berlanjut. Kini ia berdiri di hadapan gunung yang begitu tinggi menjulang. Gunung yang dipenuhi batu-batu kasar serta akar-akar pohon yang mencuat dari tanah di sepanjang jalurnya. Udara dingin mulai menyusup dan kabut tebal menggulung-gulung menyelimuti pepohonan. Suasana sangat mencekam. Sang Atman tetap melangkah meskipun pijakannya terasa berat. Hutan semakin sunyi, hanya sesekali terdengar suara dedaunan yang diterpa angin. Tiba-tiba dari balik rimbunnya semak terdengar suara bergemuruh. Tanah seketika bergetar dan dalam sekejap mata di hadapan Sang Atman berdiri sosok Sang Mong menghadang langkahnya. Tubuh macan itu besar dan kekar. Bulunya berkilau bagaikan emas yang tertimpa cahaya rembulan. Matanya menyala bagai bara api penuh kewaspadaan. Sang Mong menggeram
menunjukkan taring tajamnya siap menerkam sang Atman. Sang Atman terdiam, namun tiada gentar. Dengan tenang menatap Sang Mong, dengan suara lembut penuh keyakinan. Wahai Sang Mong, mengapa engkau menghalangi jalanku? Apakah engkau tidak mengenalku? Aku adalah saudaramu, kita lahir bersama. Engkau adalah darah yang lahir bersamaku ke bumi. Jika aku adalah saudaramu, bantulah aku melanjutkan perjalananku. Sang Mong kembali menggeram seraya menatap Sang Atman dengan tajam. Saudara, katamu, dengan suara yang bergelegar memenuhi kegelapan malam. Apa buktinya kalau kita lahir bersama? Sang Atman kembali tersenyum lalu menjawab, saat aku terlahir ke dunia, kau juga lahir bersamaku. Engkau adalah darahku yang mengalir dan memberikan kehidupan pada tubuh kasarku. Kita berasal dari satu rahim yang sama. Kita adalah satu kesatuan. Seketika mata Sang Mong melebar. Sorot mata ganasnya berubah menjadi sorot yang penuh dengan pengertian. Ia menundukkan kepala dan berkata, kini aku mengingatmu. Maafkan aku, saudaraku, karena hampir melupakan jalinan kita. Jika engkau hendak melanjutkan perjalanan, naiklah ke punggungku. Aku akan mengantarkanmu melintasi gunung ini. Sang Atman mengangguk dengan penuh rasa syukur. Ia naik ke atas punggung Sang Mong. Dengan sekejap Sang Mong melewati medan yang begitu sulit dan penuh dengan rintangan, melompati batu-batu besar, melewati celah-celah sempit dan menyusuri jalur yang tak mungkin akan dilalui seorang diri. Hembusan angin pegunungan terasa dingin, namun perjalanan terasa cepat dan ringan. Tak lama mereka tiba di sisi lain dari gunung, di mana jalan kembali terbuka. Sang Atman turun dari punggung Sang Mong, lalu membungkuk hormat. Terima kasih, wahai saudaraku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Sang Mong mengangguk dan berkata, teruslah berjalan, wahai saudaraku. Perjalananmu masih panjang, tetapi keyakinanmu akan membawamu menuju cahaya. Dengan langkah pasti yang Sang Atman meninggalkan pegunungan dengan langkah yang kini terasa lebih damai. Perjalanan Sang Atman berlanjut menuju Ersanil seperti yang telah ditunjukkan. Hutan mulai menipis digantikan dengan tanah lapang yang diterangi sinar rembulan. Udara malam terasa sejuk, namun di balik keheningan itu ada misteri yang sulit untuk dijelaskan. Tiba-tiba dari kegelapan malam muncul seekor anjing hitam. Berbulu anjing itu legam bagaikan bayangan. Matanya tajam namun tidak menyeramkan. Dengan langkah pelan ia mendekati Sang Atman dan menjilati kakinya dengan lembut. Lalu Sang Atman menatap makhluk itu dengan penuh kasih sayang. Sang Atman berjongkok dan mengusap kepalanya dengan lembut. Wahai engkau Sang Asu Ireng, engkau adalah adikku. Kita lahir bersama. Engkau dalam wujud air ketuban yang mengalir bersamaan denganku yang terlahir ke dunia. Aku adalah kakakmu, dan kini aku sedang berjalan menapaki jalan selanjutnya.
Jika benar engkau adalah saudaraku, bantulah aku menemukan jalan. Sang asu ireng menatap sang Atman lalu menggonggong seolah-olah mengerti. Tanpa ragu ia berbalik dan berjalan di depan menuntun jalan sang Atman. Sang Atman mengikuti langkahnya, membiarkan insting dan keyakinannya menuntun kemana langkah ia harus melangkah. Hingga akhirnya setelah cukup jauh berjalan, mereka tiba di persimpangan yang diselimuti cahaya samar. Sang asu ireng berhenti, lalu menoleh sang Atman untuk yang terakhir kalinya. Lalu dalam sekejap mata tubuhnya menghilang, melebur dengan kegelapan malam. Sang Atman menundukkan kepala menyadari bahwa saudaranya telah mengantarkannya sejauh yang ia mampu. Terima kasih wahai adikku, semoga kelak kita diketemukan kembali dalam keabadian dengan hati yang semakin mantap. Sang Atman melangkah menuju takdir yang telah menantinya. Demikianlah bagian kedua dari Atma Prasangsa ini. Pahamilah kisah ini sebelum menuju bagian terakhir dari perjalanan ini, agar kita semua tidak tersesat dan salah jalan. Om Santi 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 Om. Ooh.